Bentar. Gimana? Sudah terlihat? Gimana, rekan-rekan? Apakah sudah nampak? Ketinggalan. Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Ya, oke. Baik. Ya, Pak. Sama. Kita ke slide pertama ya. Nah, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ardi. Tenis meja itu merupakan salah satu olahraga bola kecil ya. Bisa disebut dengan pingpong. Ya, bola kecil menggunakan bat seperti ini gambarnya olahraganya ya. Bisa dimainkan dengan satu orang atau dua orang berpasangan. Ini ada sarana prasarannya, ada net seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke sejarah. Mas Tirto Hadi bisa membantu saya untuk membacakan ini sejarah tentang tenis meja. Mas Baik, Tirto. Pak. Ya. Mohon izin. Sejarah dunia. Berawal di Inggris, dimulai sebagai hobi sosial di Inggris yang mencuat akhir 1800-an. Meja makan dan bola yang terbuat dari gabus menjadi perangkat pertama yang digunakan. Nama lain Gossamer, flim-flam atau ping-pong. Nah, baik. Tenis meja ini berawal berkembangnya yaitu dari negara Inggris ya, pada tahun 1800-an, dan alat yang digunakan untuk bermain ini pertama itu menggunakan meja makan dan bola yang terbuat dari gabus. Nah, tuh. Jadi permainan ini sebenarnya untuk awal diciptakannya yaitu untuk permainan yang sekedar rekreasi, untuk senang-senang saja. Jadi bukan untuk perlombaan. Oke, slide selanjutnya. Bisa bantu saya baca untuk Mas Ardi? Mas Ardi? Oh, kalau enggak gitu Mas Tirto lagi ya, tolong bantu saya. Halo Pak, maaf Pak. Oh, ini Mas Ardi udah bisa. Silakan Mas Ardi. Oh ya Pak, yang ini Pak ya. Ya. Nah, ketika abad berganti, permainan itu pun mengalami sejumlah perubahan. Yang awalnya menggunakan bola berupa seluloid dan menambahkan karet pada bat yang terbuat dari kayu. Ya, baik. Permainan ini lambat laun akan mengalami perkembangan, yaitu setiap abadnya, setiap tahunnya mengalami perkembangan. Yang awalnya menggunakan meja makan dan bola spon tadi ya, bola gabus, ya, di sini berubah menjadi atau menggunakan bola seluloid dan penambahan karet pada batnya. Selanjutnya olahraga ini juga populer di Amerika Serikat pada tahun 1900-an ya. Dan mulai muncul pergerakan yang simultan pada tahun 1922. Pergerakan ini untuk berupaya menghidupkan kembali pingpong di olahraga yang menjadi olahraga serius. Oke, selanjutnya ada pada tahun 1926 di sini terbentuk Federasi Tenis Meja Internasional, yaitu yang bernama ITTF dengan jumlah anggota 140 negara. Pada 1950 sampai 1960-an
negara Jepang yang mendominasi tentang perkembangan tenis meja. Soalnya tahun selanjutnya 1960 sampai 1970 Cina yang bergantian menguasainya. Sebelumnya ini rekan-rekan tolong siapkan buku catatannya. Nanti apa yang saya sampaikan yang dikira penting bisa dicatat ya. Maaf tadi lupa untuk memberitahu di awal. Ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Oke, saya lanjutkan. Untuk nama pingpong sendiri, yaitu merupakan nama resmi yang digunakan untuk istilah tenis meja di Republik Rakyat Cina. Jadi pingpong ini nama resmi dari tenis meja untuk RRC. Kemudian tenis meja mulai merambah masuk ke Asia dengan 3 negara yang membawanya, yaitu RRC, Jepang, dan Korea. Dan baru dikenal di Indonesia tahun 1930 yang dibawa oleh Belanda. Pada masa itu hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang Belanda sebagai suatu permainan rekreasi. Ya. Baru tahun 1939, sebelum Perang Dunia Kedua, ini didirikan P3SI, yaitu Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1952 setelah kejuaraan Dubai, Asia ini mendirikan sebuah federasi tenis meja yang bernama The Table Tennis Federation of Asia. Ya. Dan ini kejuaraan-kejuaraan yang pernah dilakukan oleh TTFA dari mulai Singapura tahun 1952 sampai di Nagoya tahun 1970. Oke. Baru pada tahun 1958 dalam kongres di Surakarta, P3SI ini berubah nama menjadi PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Dan PTMSI ini pada 1960 telah menjadi anggota dari TTFA. Dan Indonesia sendiri terdaftar sebagai anggota ITTF pada tahun 1961. Dan setelah itu berdiri Silatama, yaitu sirkuit laga tenis meja utama yang dimulai pada awal tahun 1983. Nah, itu materi yang saya sampaikan ya.